Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kembali dalam video kali ini, saya akan sedikit meluruskan bacaan Pak Lutfi bin Yahya yang kurang tepat. Ini bukan hadis, ini bukan Al-Quran, tetapi ketika ditinjau dari sisi ilmu nahwu, ini bacaannya salah. Sehingga harus saya luruskan, karena ini di acara besar loh, di acara Monas, di acara kebangsaan, tentu yang menghadiri itu dari berbagai wilayah. Dan dalam acara besar semacam ini, ketika kita membaca, walaupun yang dibaca itu muqaddimah, kemudian tidak sesuai i'rabnya, terus yang membaca adalah orang yang punya branding ulama dunia atau sufi dunia, ya sehingga menurut saya tidak wajar ketika salah, karena ini hanya soal i'rab. Seorang ulama kelas dunia bicara soal i'rab, ya sudah di luar kepala seharusnya. Nah, maka dari itu saya akan meluruskan di mana letak salahnya. Namun sebelum masuk pada pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya, bisa tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman semua, agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk mengedukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia, agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh golongan yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Sebelum masuk pada pembahasan, tadi saya membuat video ada salah ucap itu, jadi saya klarifikasi terkait kritikan saya terhadap bacaan hadis Pak Lutfi bin Yahya yang berbunyi in akhadtu Ibrahima khalila faqad takhatuka habiba. Itu redaksi yang benar itu in kuntu takhatu Ibrahima khalila faqad takhatuka habiba. Nah, dalam lafaz itakhatu itu tadi saya salah ucap, kurang fokus karena hujan lebat. Itu fi'il humasi ya, fi'il humasi bukan fi'il sudasi. Beberapa kali saya menyebut dalam video itu bahwa itakhoda itu fi'il sudasi, fi'il yang hurufnya 6, itu salah. Yang benar adalah fi'il humasi, fi'il yang hurufnya ada 5, yang mengikuti wazan ifta'ala. Jadi ifta'ala itu hurufnya 5. Sekali lagi, itu klarifikasi dari saya bahwa tadi saya menyebut ittakhadha fi'il sudasi itu salah. Yang benar fi'il humasi, fi'il yang jumlah hurufnya ada 5. Hanya itu kesalahannya. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala as-sayyid al-kamil bil fadail alladhi khassastahu fil azali bi sahibi jami'i sifatil kamaliyah al-munfaridi fi khalqihi wa khuluqihi bi ashrafil khususiyah jami'il hasanatil qudziyatil qur'aniyah an-nabiyil ummi al-maktubi baina katifaihi khatamin nubuwah al-habibil alil qadril adimil jahi walam yakhlukil khallaqu khalqan mithlah la qablahu wa la ba'dahu afdal minhu wa akram manzilatahu 'inda hadrati sultanil mamlakatil ahadiyah wa ja'altahu wasitatil udma li ahli la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah wa ja'altahu wasitatil udma li ahli la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah miftahid daris salam fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir dzul jalali wal kamali wal ikram mausufun bi kulli kamalin munazzahun an kulli naqsin wa huwa ghaniyyun amman sibah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullahi amma ba'du.
Nah, lanjut masuk pada pembahasan kali ini. Ini adalah acara besar yang diselenggarakan di Monas. Ini video sudah lama, sudah hampir 10 tahun. Tetapi walaupun sudah lama, video ini ditonton ratusan ribu penonton dan ada pembacaan muqaddimah yang di situ i'rabnya salah. Ada 2 titik kesalahan sehingga harus saya luruskan. Jadi muqaddimahnya panjang banget, tetapi saya baca ya. Muqaddimah Pak Lutfi yang tadi dibaca saya baca ulang. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala sayyidil kamil bil fadhailil ladzi khasastahu fil azali bi sahibi jami'i sifatil kamaliyah al munfaridi fi khalqihi wa khuluqihi bi asrafil khususiyah jami'il hasanatil qudsiyatil qur'aniyah an-nabiyil umiyil maktubi baina katifaihi khatamun nubuwah. Ini dibaca khotamun nubuwah nggak apa-apa, dibaca khotamin nubuwah nggak apa-apa. Al-Habibil alil qadri al-adhimil jah walam yakhlukil kholaku kholqon mislah la qoblahu wa la ba'dah afdhala minhu wa akroma manzilatahu inda hadrati sultanil mamlakatil ahadiyah wa ja'altahul wasitotal utma li ahli la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah miftahi dari salam fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir dzil jalali wal kamali wal ikram mausufun bi kulli kamalin munazzahun an kulli naqsin wa huwa ghaniyun aman siwa sallallahu taala alaihi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah amma ba'du. Saya artikan, segala puji bagi Allah yang Maha Esa. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan yang sempurna dengan segala keutamaan yang telah Engkau khususkan sejak zaman azali sebagai pemilik seluruh sifat kesempurnaan yang tiada bandingannya dalam penciptaan fisik maupun akhlaknya dengan keistimewaan yang paling mulia. Beliau adalah penghimpun kebaikan-kebaikan suci Al-Quran, seorang nabi yang umi yang tertulis di antara kedua pundaknya tanda kenabian atau khotamun nubuwah, sang kekasih yang tinggi kedudukannya lagi agung kewibawaannya. Sang pencipta tidak pernah menciptakan makhluk seperti beliau, baik sebelum maupun sesudahnya yang lebih utama darinya. Dan Engkau telah muliakan kedudukannya di hadapan Sultan Kerajaan Ketauhidan atau Allah. Dan Engkau jadikan beliau sebagai perantara yang paling agung bagi ahli pengucap La ilaha illallah, junjungan kami Muhammad utusan Allah. Jadi dan Engkau jadikan beliau sebagai perantara yang paling agung bagi ahli zikir yang mengucapkan La ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Kunci negeri keselamatan di tempat yang disenangi di sisi Raja yang Maha Kuasa, pemilik keagungan, kesempurnaan dan kemuliaan. Sosok yang disifati dengan segala kesempurnaan, disucikan dari segala kekurangan, dan ia tidak membutuhkan siapapun selainnya. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan sholawat kepada beliau, keluarga, serta para sahabatnya dalam setiap kerlingan mata dan hembusan nafas, sebanyak bilangan yang dicakup oleh ilmu Allah. Itu adalah terjemahan dari muqaddimah panjang yang dibawakan oleh Pak Lutfi bin Yahya dalam acara ceramah di Monas, acara kebangsaan. Ada 2 kalimat yang akan saya kritisi. Jadi dalam waja'al tahul wasitotal utma, Pak Lutfi membaca waja'al tahul wasitotil utma. Jadi waja'al ta lan wis ndadekaken sapa panjenengan hu ing Nabi Muhammad al-wasitota ing lantaran. Jadi al-wasitota ini menjadi maf'ul bih atau objek. Pak Lutfi membaca al-wasitoti, dibaca jer, itu tidak tepat. Kemudian li ahli la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Pak Lutfi membaca sayyidina Muhammadur Rasulullah. Ini yang lebih tepat, dibaca sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Walaupun di sini lafadz ahlun itu kemasukan lam jer, huruf jer li ahli.
la ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah, tetapi ini dalam rangka menjelaskan kalimat. Jadi ketika walaupun kalimat itu kemasukan huruf jar, maka status kalimat itu biarkan apa adanya. Saya kasih contoh yang mudah. Qara'tu alhamdulillahi rabbil alamin. Qara'tu maca sapa ingsun alhamdulillahi ing kalimat alhamdulillahi. Nah, alhamdulillah dan seterusnya itu menjadi maf'ul bih kalau dalam sisi i'rab. Tetapi ini lagi menjelaskan tentang bacaan saya. Saya membaca alhamdulillah. Ya tidak alhamdulillah lantas kemudian dibaca alhamda karena menjadi maf'ul bih. Biarkan alhamdu tetap alhamdu karena ini lagi menjelaskan struktur bacaan yang saya baca. Alhamdulillah, walaupun statusnya itu menjadi maf'ul. Saya ulangi, qara'tu alhamdulillah. Qara'tu maca sapa ingsun alhamdulillahi ing kalimat alhamdulillah. Itu alhamdu menjadi maf'ul bih atau menjadi objek. Objek atau maf'ul bih itu harusnya itu dibaca nasab. Nah ini secara mahal alhamdu itu menjadi maf'ul bih dengan dibaca nasab, tetapi kita biarkan saja seperti kedudukan semula, harokat semula. Alhamdulillah nggak dibaca alhamdulillah, tidak. Sama dengan li ahli la ilaha illallah, walaupun lafadz la ilaha illallah menjadi mudhaf ilaih dari lafadz ahlun, yang mana mudhaf ilaih itu dibaca jar, maka seharusnya sayyiduna kalau kita mengikuti i'rabnya ini kan li ahli sayyidina Muhammadur Rasulullah, tetapi tidak, ini biarkan sayyiduna Muhammadur Rasulullah, ya, la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Struktur kalimatnya begini, ya sudah biarkan saja begini, walaupun secara mahal itu dibaca jar, tetapi biarkan semula sayyiduna Muhammadur Rasulullah, begitu ya. Jadi lafadz li ahli la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah, biarkan sayyiduna dibaca rafa, jangan dibaca sayyidina, karena ini lagi menjelaskan bacaan la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah, jangan dibaca jar sayyidina Muhammadur Rasulullah. Itu saja. Jadi dua yang saya koreksi, yaitu waja'al tahul wasitotal utma, kemudian li ahli la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah, jangan dibaca sayyidina Muhammadur Rasulullah, karena ini dalam rangka menjelaskan bacaan yang utuh, di mana bacaan yang utuh adalah la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Dan ini sudah pernah saya bahas, karena di banyak kesempatan ini Pak Lutfi ceramah dengan membaca muqaddimah yang sama. Nah, dari seringnya Pak Lutfi membaca muqaddimah yang sama, ternyata pindah tempat juga muqaddimahnya salah lagi dan salah lagi. Ini berarti hafalannya tidak teliti ya. Jadi karena saya sudah mengkritisi terkait muqaddimah ini berarti dua kali ini, dan tetap kesalahannya di situ. Waja'al tahul wasitotal utma dibaca waja'al tahul wasitotil utma, itu tidak tepat. Kemudian yang kedua, li ahli la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah dibaca li ahli la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah, itu tidak tepat, karena lafadz li ahli ini adalah dalam rangka menjelaskan struktur bacaan secara utuh, yang mana bacaan yang utuh itu adalah la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Jadi biarkan seperti apa adanya, jangan terpancing karena i'rab. Walaupun secara mahal itu tetap jar, tetapi biarkan harokatnya seperti apa adanya. Saya kira cukup apa yang saya sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.